Woi, Bot! Tungguin mo! Astagfirullahaladzim. Itu. Punten. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Itu ya, gaya gitu ya. Yang itu tuh katanya tuh kata orang siapa tadi? Oh ya udah, kita obrolin aja dulu. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah kita bertemu lagi, saya Kang Tarto dan juga TV Purwokerto, pikir jalan menghibur kalian semua, yang penting kalian happy. ya. Jadi kita tujuannya untuk menghibur kalian supaya bahagia. Yang kedua, mengajak kalian untuk berzikir jalan. Berzikir jalan dengan cara perjalanan ke alam semesta, ya. Karena yang dimaksud zikir itu ingat, yang dimaksud ingat itu eling, yang dimaksud eling itu sadar. Nah, dari perjalanan ini mudah-mudahan bisa meningkatkan level kesadaran kita, ya. Jadi, yuk kita libatkan seluruh indera kita. Indera pendengaran, volume ditambah, penglihatan yang dimatkan dulu, ya, supaya tidak selalu menjadi korban. Korban apa? Kegagalan. Kegagalan pahaman, ya, atau merasa ditipu, ya. Ini kan menghibur, ya. Jadi menghibur dengan cara seperti ini. Nah, dalam ceritanya seperti ini. Nih ya, ini cerita. Jangan ngotot dulu. Siapa yang ngotot tuh? Tuh, di pegunungan sebelah sana itu ya, ada sebuah goa di ujung itu. Goa yang menyimpan cerita yang samar-samar atau sanepa. Channel kita namanya sanepa atau kiasan. Yaitu masih samar-samar, masih teka-teki. Nah, perjalanan ini pun masih teka-teki. Yuk, maksudnya apa sih, Kang? Di semua ini, makanya nonton sampai selesai. Jangan cuma dilihat itunya saja. Sampai selesai, jangan terjebak pada kontennya, ya. Ada siluman di dalam goa. Siluman sih. Seperti itu. Waduh. Percaya nggak? Penghuni goa katanya siluman yang wujudnya serem seperti raja. Raja siluman kalau nggak salah. Wih. Daripada penasaran, ngetepet saja. Aku Yuk. penasaran. Yuk. Kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Alhamdulillah. Sampai kayak gini, wah. Kok keadaannya seperti ini ya? Kita dulu. Kita harus benar-benar siapkan mental di sini karena banyak hal-hal yang ganjil yang dialami oleh beberapa orang di sini, dan kita pun harus waspada gitu maksudnya. Tapi jangan terbawa arus, jangan terlalu terbawa arus oleh mereka. Yuk. Ini mungkin adalah gerbangnya ini. Gerbang gaib yang disampaikan oleh Pak Warsono tadi. Nih, di situ katanya ada gerbang gaibnya, tapi kita bisa menembusnya ya kira-kiranya. Tenang dulu yuk, kita satukan dimensi, kita libatkan seluruh indera kita supaya bisa merasakan, supaya bisa menyatu, menunggal, kompak, sehingga bisa menembus ke sana tidak terpisah-pisah.
Nah, yang dimaksud gerbang gaib di sini adalah gerbang pemahaman ya. Gerbang pemahaman sehingga kita tidak berputar-putar di level 1, berputar-putar di langit pertama. Yuk kita menembus ke langit 2, 3 hingga sampai 7, sampai tujuannya sampai mendapatkan pitulungan atau pitu. Ya, yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Masih bisa melihat saya? Masih bisa melihat saya? Masih ya. Masalahnya ini ada batasnya di sini tadi nih. Berarti kita sudah bisa menyatu ya. Yuk. Ya iya, ini gerbang. Namanya juga gaib itu nggak kelihatan, belum diketahui. Kalau sudah diketahui namanya bukan gaib lagi ya. Tuh, contoh batu ini kan dikatakan gaib nih. Sudah kelihatannya nggak gaib lagi. Tuh, tapi selama ini kita diprogram salah ya. Assalamualaikum. Punten. Nggak ada apa-apanya Pak Warsono mah ada-ada saja. Ngarang iya. Yuk. Kita lihat aja dari berbagai sisinya nih batu-batu yang unik nih. Inilah sebuah mahakarya. Mahakarya semesta dengan sebagian adanya ciptaannya yang unik, cantik, menarik. Dan ternyata ciptaannya ini semua adalah ada bahasa yang disembunyikan. Bahasa apa, Kang? Ada-ada saja. Ya tergantung kita mau membacanya seperti apa, menafsirkannya seperti apa. Karena tiap-tiap itu bisa membaca dengan sudut yang lain. Tapi kita enakan saja nih. Baca dengan enak ya. Dengan lentur batinnya. Seperti tadi gerbang gaib ya. Kita tafsirkan, kita artikan sebagai gerbang pemahaman. Supaya kita tidak bodoh ya. Bodoh udah dibodoh-bodohin orang dibentuk orang ya. Yuk kita bangkit, saatnya bangkit dari kesadaran supaya lebih pintar lagi ke pemahaman berikutnya tuh ya. Yuk kita masuk lebih dalam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Astagfirullah, apa ini? Ya ampun. Tadi dulu. Saya ini beneran? Coba di kamera ada. Tadi dulu. Ini apaan ini? Ini apaan? Ya ampun. Wujudnya seperti itu, tapi kayak pakai mahkota. Apakah ini yang dimaksud Raja Siluman ini? Tadi dulu. Kita bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan dia? Apakah dia sudah siap menyambut kita atau dia justru melawan kita ini? Hati-hati, Kang. Waspada, Kang. Tadi dulu. Punten. Assalamualaikum. Maaf, Mbah. Maaf punten. Bila kami mengganggu panjenengan. Dia tidak tahu bahasa kita. Tadi dulu, maaf Mbah. Gini, perkenalkan nama saya Tarto. Kami mau betul-betul mohon maaf bila kami mengganggu panjenengan. Iya. Berarti kita nggak boleh ke sini, Mbah. Tuh kan, kita disuruh keluar tadi, ya dengar keluar, gitu, keluar. Ya ampun. Aduh, Mbah, gimana nih? Kita lanjutkan nggak? Kita keluar aja nih ya. Tapi saya masih penasaran nih. Memang tadi sosok itu menyuruh kita keluar, tapi saya masih penasaran. Assalamualaikum. Kita lanjut saja.
Punten. Kalau dimakan bagaimana ini ya? Enggak tenang aja. Dia lagi lapar loh. Alah, lu malu aja nih ya. Iya loh. Tuh, masih panjang. Kita betul-betul harus siapkan mentalnya, maksudnya hati-hati ya. Jangan terlalu kayemen, nanti malah kesurupan gimana nanti. Assalamualaikum. Punten. Tuh kan, tuh. Tuh. Muncul lagi tuh. Lihat. Punten. Ini yang tadi bukan. Assalamualaikum. Punten. Oh, bahaya nih ya. Ya makanya itu. Salah ini ya. Kita belum tahu dia galak atau enggak. Tapi rasanya dia tuh kayak enggak kurang, maksudnya kurang, sambutannya kurang baik. Tuh, gimana kita harus pelan-pelan menyapanya atau gimana? Apakah dia betul-betul sedang menanti kita? Punten. Assalamualaikum. Jangan senjata ya, no. Punten. Mbah. Mbah. Punten, maaf. Tendang aja nih ya. Tadi dulu. Saya ngekat nih. Nekat aja nih ya. Nekat aja kamu. Tunjuk aja nih ya. Maaf. Punten, Mbah. Mana nih ya? Serobot hilang ya. Astagfirullah. Mbah. Gimana nih? Gini maksudnya loh. Saya kan nekat memastikan ini manusia atau bukan. Takutnya orang ngeprank kita gitu loh. Kok malah hilang lagi. Assalamualaikum. Mbah. Punten. Woi, bot. Tungguin mau. Astagfirullahaladzim ya. Itu. Tuh. Innalillahi, tuh. Tuh kan. Awas, hati-hati. Awas. Tuh, gerak-gerak. Tuh. Ya kan? Kelihatan nggak? Samar-samar ini ya. Itu. Kayak tanahnya gerak-gerak tuh. Berarti orang itu kan. Tuh. Tuh kan. Kelihatan? Ya. Tuh. Wow. Astagfirullah. Tanda dulu. Hati-hati. Siap kita waspada. Kita harus berani. Mau nggak mau kita harus berani. Waspada mau. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Kita kejar sampai ujungnya, sampai ke pusatnya ya. Karena erang-erangnya kita harus bisa masuk ke pusatnya gua ini ya. Itu. Mungkin ini pusatnya mungkin nih. Punten. Itu duaan. Itu lagi tuh. Apakah ini manusia bukan? Yang sebelah sini tuh. Baik. Gini, kita sudah terlanjur masuk ke dalam sini. Mau nggak mau kita harus mendekatinya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Punten. Kita harus benar-benar sinkron, tenang, siapkan jiwanya, mentalnya, dan seluruh indera kita betul-betul menyatu supaya kita siap menerima ini nih. Punten. Yang mana yang harus kita hadapi nih? Assalamualaikum. Mungkin ini lebih aman nih orang ini. Assalamualaikum. Mbak. Pangapunten. Belum ada reaksi. Baik, saya akan mendekat lagi. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kami mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Boleh saya di sini, Mbak?
Nggih. Perkenalkan nama saya Tarto. Saya dari Cilacap. Tujuan kami ke sini lagi dalam perjalanan tadabbur alam, dalam perjalanan dzikir jalan, guna mengkaji dari apa-apa yang dilihat dan dari apa-apa yang dialami. Kebetulan pada hari ini saya nekat ke sini dan bertemu dengan panjenengan. Mudah-mudahan panjenengan bisa memberikan arahan kepada kami atau petunjuk ataupun pitutur sehingga kami betul-betul tahu persis sebenarnya apa makna dari semua ini. Nggih. Nggih. Jadi kami bukan disuruh oleh siapa-siapa, kami atas kemauan sendiri, Mbah. Tetapi atas rekomendasi teman-teman di area sini. Gini, sebenarnya kami pun takut, Mbah. Tapi karena kami memberanikan diri saja. Iya. Apakah pertanyaan kami tidak mengganggu panjenengan, Mbak? Mudeng nggak? Gak mudeng ya? Udah nggak apa-apa, tenang aja. Nanti lama-lama mudeng kok. Mbak, apakah setiap sama seperti ini, mengalami yang seperti ini dan dikuasai oleh siluman yang seperti ini, Mbak? Sama. Hah? Mbak, itu masuk dalam itu, Mbak. Boleh aja lihat, Mbak. Bentar. Mbak, punten Mbak. Wah. Masuk ke sini. Ini loh. Mbak, pripun, Mbak? Maaf. Terus Mbak, apakah Mbak bisa memberikan jalan terang, pitutur buat kita supaya mudah bisa masuk ke inti diri? Maksudnya mengetahui pusatnya diri itu, Mbak. Nggih. 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 Baik. Baik, Mbak. Ini ya, teman-teman. Ada jalan yang simpel, jalan sunyi untuk kembali ke pusatnya diri. Yaitu kita mengabaikan yang bukan dari diri kita. Bukan yang diri kita yang selama ini kita menguasai kita, yaitu berwujud siluman. Itu hanya sebuah perumpamaan ya, wujud silokanya. Jadi kita sebagai rajanya yang harus memimpin rakyatnya, rakyat dalam diri kita. Kesadaran sejati yang bisa memimpin seluruh piranti-piranti dalam diri kita ini sehingga betul-betul bisa terarah hidupnya, ayem, tentrem, dan juga bisa mengalami kebahagiaan, mengalami surga. Oh, gitu nih Bang. Alhamdulillah. Ini sebuah makna yang sangat mendalam. Nggih, Mbah. Baik. Baik. Nggih, Mbah. Siap, Mbah. Nggih. Ini teman-teman. Kita perlu mengkaji lagi, lebih dalam lagi katanya. Karena ini masih tingkat dasar. Tingkat masih perlu ada yang digali lagi. Sehingga betul-betul ketemu dengan intinya. Kata beliau tadi, inti diri dalam diri kita. Nggih, Mbah. Nggih. Di mana, Mbah? Ini hilang. Tapi katanya kita dikasih sesuatu nih. Kita dulu. Kita suruh mengambil ini untuk pengeling-eling katanya. Nggak tahu. Kita dulu. Di mana, Mbah? Katanya ketika ambil ini tuh pengeling-eling katanya. Supaya kita bisa kembali ke pusatnya diri gitu katanya. Nah ini nyala-nyala ini mungkin nih. Nih. Ini nih. Oh iya. Nih. Punten. Wah. Aduh. Aduh. Bener-bener nih. Sebentar ya. Nih. Tuh. Kan. Apa
Apa ini? Nggak tahu ini. Ini katanya untuk pengeling-eling untuk bisa kembali ke pusat diri maksudnya nih. Nih, ini seperti batu apa namanya? Kira-kira bisa diambil nggak? Apa pulang aja nih ya? Waduh, nggak bisa diani. Nggak dulu warnanya apa ini? Hitam. Hitam apa merah? Itu kelihatan hitam ini ya. Tuh, coba lihat ya, ntar. Merah apa hijau? Merah. Merah. Merah itu. Apakah ini merah dari 5 gitu? Anu, palunya di rumah, nanti palu Aduh. kita pecah aja di rumah aja, Kang. Yaudah, Bapak ulang aja yuk. Iya, bawa pulang aja, Bu. Ya Allah, kamu ya. Ini inti ya, dia di sini ada intinya seperti batu ini ya. Inti diri kita kembali kepada pusatnya diri. Nah, itu pengeling-elingnya. Mudah-mudahan kalian mudeng, tidak gagal paham, dan kalian menjadi orang yang sukses. Yuk, pulang yuk, bawa yuk. Pasti yang nonton kamu. Enggak mudeng. Yuk. Tadi yang ada bulunya siapa nih ya? Itu tadi siluman yang menguasai diri. Siluman? Iya. Jangan-jangan dalam Yono ada siluman nih ya? Ada. Gila kan ini. Ya, iya. Siluman apa ini? Tadi mana batunya? Hah? Gak di Pak? Berat, Kang. Oh, di bawah tas Oh, ya? iya. Di kantong. Oke, Nanti nggak apa-apa. Di rumah kita ketok pakai palu yang Pakai gede. Iya, terus Baru dibik. kita ambil itu batunya. Oke, biasa buat bikin cincin aja ya. Oke, nanti itu pesenin apa ring apa yang bagus itu. Oke, seperti ini ya. Oh, pokoknya siap. Sahabat semuanya, yuk kita simpulkan bareng-bareng ya. Seperti ini, dari penggambaran-penggambaran yang ada tadi, yang kita alami, yaitu mengajak kita, menggiring kita supaya kita kembali kepada kesadaran yang sejati, ke pusat diri, seintinya diri ya. Jadi untuk belajar sadar. Jadi selama ini kita dikuasai oleh siluman. Silumannya seperti apa? Ini perumpamaan lur ya. Siluman itu bukan diri kita yang asli. Kita dibentukan orang yang selalu gembrungsung, yang selalu pemarah. Nah itu kita dikuasai oleh itu. Untuk itu yuk kita rebut kekuasaannya kepada diri yang sejati lagi, diri kita yang sejati. Supaya permudah segala-galanya kita bisa mengalami kebahagiaan hidup, dunia akhirat, dan bisa mengalami surga. Oke? Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham, kalian nyantel. Karena hanya sedikit orang, hanya jiwa-jiwa terpilih yang bisa memahami ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan terhibur selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.